2021 di semester kedua yang kami awalnya perkirakan pertumbuhan ekonomi akan lambat, ternyata terkendala di anggaran. Baik, hanya anggaran saja Pak, nggak ada yang lain? Pelaksanaannya juga masih perlu kita awasi betul. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik. Nah, pada kesempatan ini saya sudah berada di kantor DPRD Kabupaten Semarang. Untuk itu, saya akan mengenalkan ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Semarang telah bersama kita semua. Langsung saja saya akan menyapa ada Bapak Bondan Maruto Hening. Halo Bapak. Halo Tribuners. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Tribuners, untuk kesempatan ini kita bakal ngobrolin tentang perekonomian Kabupaten Semarang tentunya pasca pandemi COVID-19 kemarin ya. Dan Pak, sebelum itu nih, Bapak sibuk apa? Saya penasaran nih, sebagai Ketua DPRD akhir tahun banyak kegiatan kan Pak? Kegiatan masih normal-normal aja, kemudian yang kita lakukan juga masih dalam tugas dan fungsi kita sebagai DPRD. Nanti di bulan November kita masih ada kewajiban untuk membahas RAPBD 2024. Beberapa hari yang lalu kita ada bimbingan teknis untuk workshop analisis RAPBD 2024 yang menjadi salah satu bahan pertimbangan kami ketika nanti kita bahas itu dengan eksekutif. Oke, lumayan padat juga nih kegiatannya Pak menjelang akhir tahun. Padat? Enggak ya padat. Semoga lancar ya Pak ya, semua agendanya bisa amin. terlaksana dengan baik. Pak, sebelum itu sih saya ingin menanyakan dulu nih Pak, pasca pandemi COVID-19 kemarin, untuk sektor perekonomian Kabupaten Semarang, seperti apa? Hari ini kabarnya seperti apa Pak? Ya seperti kita rasakan bersama COVID-19 itu kemarin di Kabupaten Semarang atau di Indonesia ini kan mulai di awal 2020 ya, bulan Maret sampai dengan 2022. Tetapi yang saya rasakan memang agak sedikit di luar dugaan. Yang pertama di luar dugaan karena kita nggak pernah siap dengan adanya COVID, sehingga semua sendi-sendi kehidupan kan sangat terdampak. Kemudian 2021 di semester kedua yang kami awalnya perkirakan pertumbuhan ekonomi akan lambat, ternyata di luar perkiraan kami, sehingga ternyata kecepatan atau kenaikan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Artinya bahwa kebangkitan ekonomi masyarakat itu cukup baik, sehingga di tahun ini normal sekali belum, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik daripada 2021 dan 2020. Dan kalau saya melihat ini karena sektor ekonomi mikro, UMKM itu kita cukup kuat. Ketika kemarin menahan gempuran COVID itu, mereka bisa survive. Terus kalau yang kemarin sempat sangat terpuruk, itu cepat bangkitnya. Baik. Nah, saya lihat di kekuatan di UMKM. Oke, berarti bisa dibilang untuk perekonomian hari ini sudah mulai bangkit lagi, bahkan di luar ekspektasi ya Pak ya? Ya. Karena perkembangannya cukup pesat. Tadi sempat disebutkan bahwa UMKM bisa survive nih Pak. Nah, saya penasaran kenapa para UMKM ini bisa survive. Tentunya mereka bisa bertahan. Itu ada peran dari pemerintahan Kabupaten Semarang. Seperti apa Pak? Memang kemarin untuk penanganan COVID, termasuk penanganan baik pencegahan maupun penanganan kesehatannya, kemudian penanganan sosial maupun ekonominya, kita beberapa kebijakan diambil di kondisi itu. Nah,
terutama sektor perekonomian yang kita utamakan. Karena yang pertama, karena mereka cenderung pelaku-pelaku ekonomi yang modalnya kecil kan. Iya. Sehingga yang harus kita tangani dulu itu. Nah, kita adakan bantuan-bantuan baik permodalan dalam arti kita menstimulan mereka dengan modal berupa barang, kemudian modal juga berupa uang, walaupun tidak besar bantuannya, tetapi kami harapkan bisa sebagai pematik untuk mereka bangkit. Baik, Pak, melihat perkembangannya kan sudah luar biasa, bahkan di luar ekspektasi nih. Dari DPRD sendiri melihat pemerintahan Kabupaten Semarang, apakah sudah on the track nih Pak dalam melakukan upaya-upaya untuk menunjang dan juga mendukung kebangkitan perekonomian di Kabupaten Semarang? Apa sebenarnya masih kurang sih atau seperti apa Pak? Kalau sempurna belum pasti. Baik. Kalau dibilang lebih, tidak juga. Masih kurang, masih ada kekurangan. Tetapi kami di dalam menangani COVID itu, kami selalu bersinergi dengan eksekutif dan bahkan dengan TNI Polri. Sehingga kami lebih memprioritaskan bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat itu bisa tetap bertahan dalam kondisi COVID yang semua sendi-sendi ekonomi juga hancur semua. Sehingga anggaran pun kita bahas bersama-sama dengan eksekutif untuk memberikan bantuan kepada mereka, perkuatan kepada mereka. Baik, kalau melihat ada kurangnya nih Pak, kurangnya apa nih Pak untuk kebijakan-kebijakan yang sudah terlaksana kemarin? Mungkin lebih ke jumlah anggaran, karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan dari pelaku-pelaku ekonomi itu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Anggaran, ya, terkendala di anggaran. Baik, hanya anggaran saja Pak, nggak ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Kalau soal tindakannya, kan begini, COVID itu tidak ada satu negara pun yang siap ngadepin COVID. Sehingga formula yang ideal seperti apa juga nggak ada. Jadi ya tergantung di daerah masing-masing bagaimana cara menanganinya sesuai kearifan lokal yang ada. Itu saja. Oke, baik. Kemudian nih Pak, dari DPRD sendiri Pak, melakukan peran apa saja sih untuk membantu tentunya dalam percepatan pemulihan ekonomi masyarakat? Sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami, bahwa kami melakukan fungsi budgeting, artinya kita bersama-sama dengan eksekutif, dengan BAPD, membahas anggaran kebutuhan tentang penanganan COVID. Yang kedua, kami juga punya kewajiban untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan, terutama pada saat COVID kemarin. Kita selalu intens untuk mengawasi, mengkontrol pemerintah bagaimana melakukan langkah-langkah percepatan itu. Selain itu, kami juga, karena kami ini adalah dipilih masyarakat, artinya kami juga membantu memotivasi kepada masyarakat di konstituen kami masing-masing untuk bagaimana cara mereka bertahan karena adanya COVID ini, baik dari segi kesehatannya, sosialnya maupun ekonominya. Oke, berarti ada program-program khususkah Pak untuk para pelaku ekonomi di Kabupaten Semarang untuk pemulihan perekonomian? Ya, Kabupaten Semarang itu kan begini, perekonomian kayak yang UMKM itu juga tidak hanya tergantung dengan perdagangan juga. Artinya tidak hanya tergantung oleh perdagangan. Kita ada jasa, kita juga ada pelaku-pelaku ekonomi yang merupakan multi effect player dari destinasi wisata yang ada. Ketika destinasi wisata kita sudah mulai tumbuh bangkit, mereka juga akan terangkat
karena aktivitas ekonominya mereka sudah mulai bisa berjalan ketika pengunjung wisata sudah mulai banyak. Nah, alhamdulillah 2021 itu semester kedua sudah mulai ada, walaupun masih protokol kesehatan, tapi kunjungan-kunjungan wisata ke Kabupaten Semarang sudah mulai ada dan sekarang sudah cenderung normal kalau sekarang sih. Sudah normal. Normal. Ya, kalau okay. Wisatanya ya. Untuk wisatanya. Iya. Baik. Kalau untuk 2023 nih Pak, ada program khusus kah nih setelah tadi COVID akhirnya Kabupaten Semarang bisa bangkit. 2023 apakah ada program-program khusus untuk semakin meningkatkan perekonomian di Kabupaten Semarang, Pak? Beberapa hal sudah kita lakukan, terutama ketika mereka harus bertransformasi dengan dunia digital. Yang kemarin melakukan kegiatan ekonominya secara konvensional, kita sudah mulai mendorong untuk Pemkab itu melakukan pelatihan-pelatihan atau mendorong kepada pelaku-pelaku usaha itu untuk mereka lebih akrab dengan dunia digital yang akan bisa membantu produktivitas maupun marketingnya mereka. Baik. Ya. Oke. Pak, sebelum ini, setelah ini, tadi bahas masalah perekonomian nih Pak. Ini kan tahun 2023 udah masuk bulan Oktober nih Pak. Ya. Dari DPRD Kabupaten Semarang sendiri sudah ada kegiatan apa saja sepanjang tahun ini Pak? Banyak ya. Banyak. Kalau itu. Kita kan punya tiga fungsi DPRD, pengawasan, budgeting, kemudian legislasi. Ya. Kita juga ada perda inisiatif yang sudah kita sahkan pada beberapa waktu yang lalu. Kita juga membahas dengan eksekutif, membahas atau mengesahkan perda-perda yang bukan inisiatif DPRD. Kita sudah melakukan pembahasan anggaran untuk perubahan APBD 2023. Kita juga sudah melakukan reses dengan konstituen kami. Kegiatan Kemasyarakatan yang mungkin terkadang tidak teragenda secara khusus, tetapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat pada waktu-waktu kosong. Kosong artinya tidak ada jadwal untuk rapat ataupun kegiatan yang lain, itu kita lakukan untuk kita nyambangi konstituen kita. Baik, itu banyak sekali kegiatannya berarti yang sudah terlaksana. Kalau yang belum Pak, dan yang akan dilakukan nih, terdekat apa? Mungkin cuman ini aja ya, volumenya aja. Kalau semua di tugas dan kewajiban kami hampir sudah semua, cuman volumenya mungkin yang masih kurang. Masih kurang? Iya, mungkin itu aja. Oke, berarti target di akhir tahun Pak, apa nih terdekat? Target akhir tahun karena kita ini kan ada pemilu 2024, artinya kita juga harus mulai melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, baik untuk kampanye legislatif, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Nah, terus kemudian 2024 September juga kita ada pilkada kan, pemilihan bupati. Ya itu harus kita mulai siapkan dari sini juga. Di samping tugas-tugas pokok kami sebagai legislatif. Baik, kalau itu di DPRD-nya nih Pak, saya pengen, Bapak kan perwakilan rakyat nih Pak, melihat Pemkab Kabupaten Semarang nih Pak, evaluasinya seperti apa nih Pak untuk sepanjang tahun 2023, apa yang perlu diperbenahi? Masih banyak, semua harus dibenahi. Misalnya nih Pak, secara spesifik beberapa bisa disebutkan Pak secara detail? Fokus tentang program unggulan. Kemudian pelaksanaannya juga masih perlu kita awasi betul. Serapan anggaran mungkin juga masih kurang. Realisasi pendapatan juga perlu untuk digenjot lagi biar targetnya terpenuhi sampai dengan akhir tahun. Ya sama
motivasi buat teman-teman eksekutif agar lebih gigih lagi mereka bekerja. Biar lebih gigih lagi. Iya. Baik. Terakhir nih Pak, harapan dan pesan untuk Tribuners bisa disampaikan khususnya untuk warga Kabupaten Semarang. Boleh disampaikan Pak? Ya, mungkin saya sampaikan harapan ini karena nanti 2024 Februari tanggal 14 kita pemilu. Proses menuju ke sana ini sudah mulai. Saya berharap kepada Tribuners Kabupaten Semarang untuk menghadapi pemilu, menyambut adanya pemilu, mari kita sambut dengan gembira, dengan sukacita, dan bahwa pemilu itu bukan sesuatu yang menakutkan, pemilu itu bukan untuk wadah ujaran kebencian di situ maupun hoax, tetapi pemilu itu adalah pesta demokrasi yang merupakan pestanya rakyat, pesta kita semua. Nah, kita jaga kondusivitas daerah kita tetap guyup rukun, beda pilihan tidak menjadi perbedaan atau perselisihan di antara kita semua. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi pesannya Tribuners, sambut pesta demokrasi nanti dengan riang gembira, jangan gontok-gontokan, nggak boleh seperti itu ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Bondan atas waktunya telah berkenan hadir di Tribun Topik hari ini. Semoga agendanya lancar. Amin. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Dan itu tadi Tribuners obrolan kita dengan Ketua DPRD Kabupaten Semarang dengan Pak Bondan. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik hari ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.